Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi melalui Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Seperti saya katakan di hari Senin kemarin bahwa selama beberapa hari ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang hati. Karena hati menjadi pusat dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti bahwa dari dalam hati inilah justru Tuhan bekerja melalui hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-11. Demikian kata firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi saya ulangi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ada sebuah pertanyaan yang masuk kepada saya dan seringkali jadi pertanyaan mungkin dalam percakapan jemaat. Bagaimana sih caranya supaya kita jaga hati kita gitu ya? Supaya kita nih nggak naik turun, supaya kita nih tetap setia kepada Tuhan. Jawabannya tadi saudara, sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam terjemahan lama lebih pas lagi. Dalam hatiku aku menyimpan firmanmu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ada sebuah pujian lama yang berkata begini. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Kan gitu ya. Supaya jangan aku berdosa padamu. Taruh firman Tuhan dalam hati kita. Itu gak ada jawaban lain. Gak perlu tafsir teologi yang macam-macam. Simple. Supaya kita menjaga hati kita untuk tetap setia. Gak gampang sakit hati. Gak gampang tersinggung. Gak gampang menyalahkan orang. Menyalahkan keadaan. Menyalahkan siapapun kita. Pemimpin. Hati-hati saudara. Taruh firman itu dalam hati kita. Itu menjadi pelindung bagi hidup kita. Menjadi sebuah tameng dalam hidup kita. Supaya hati kita ini kedapatan bersih. Nggak ada cara lain. Apa sih yang bisa menyucikan hati kita? Justru lewat firman Allah. Waktu firman itu kita baca ya tiap-tiap hari. Mungkin hanya satu ayat. Tetapi waktu saudara ulang baca firman itu. Ingat bahwa firman yang kita baca adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi waktu kita baca firman berarti kita sedang membaca pribadinya Tuhan. Dan waktu kita membaca pribadinya Tuhan, sadarkah kita pribadi itu juga sedang memeriksa hati kita. Dengan tujuan supaya aku jangan berdosa kepadamu Tuhan. Simple firman ini yang datang bagi kita hari ini. Taruh dalam hati dan lakukan. Supaya hati kita tetap terjaga, bersih di hadapan Tuhan. Kita enggak menjalahkan siapa-siapa. Waktu kita menunjuk kesalahan orang lain, bukankah satu tangan kita tunjuk buat pribadi mereka dan tiga tangan bertunjuk kepada kita? Artinya apa? Banyakan salah kita ketimbang orang lain, saudara-saudara. Jangan persalahkan keadaan, jangan persalahkan situasi, apapun itu yang sudah engkau lewati. Mungkin di tahun 2024 engkau mengalami sakit hati, keadaan yang begitu rupa. Tetapi di tahun yang baru ini, taruh firman itu dalam hati supaya kita nggak berdosa sama Tuhan. Itu saja pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur firman-Mu datang lagi hari ini mengingatkan kami bahwa biar kami taruh firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Seringkali mulut ini gampang menghakimi kesalahan orang lain oleh karena keadaan mungkin, atau karena situasi yang begitu rupa. Kami mempersalahkan istri, mempersalahkan suami, mempersalahkan anak-anak, mempersalahkan pemimpin, bahkan siapa aja yang ada di sekitar kami. Kami persalahkan mereka. Kami lupa bahwa firman-Mu itu ada dekat di dalam hati kami, dan akan tinggal di dalam hati kami untuk mengingatkan kami supaya kami nggak berdosa terhadap Tuhan. Ampuni kesalahan kami dan kekeliruan kami. Bawa kami terus kepada rencana-Mu yang agung supaya kami menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan. Yang punya hati yang tulus, yang punya hati yang ikhlas, yang punya hati yang selalu terbuka, hati yang selalu mengampuni. Ajarlah kami seperti yang Engkau ajarkan bagi kami Bapa. Terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.